Dan apa kabar pemirsa? Kami dari VOA di Washington DC kembali mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering yang mengangkat isu perempuan, diaspora, pop culture, dan juga teknologi dari Amerika dan mancanegara. Saya Vina Muptadi. Dan saya Gandhira Pratama. Sebelum kita mulai She Magazine kali ini, we just want to say thank you kepada para dokter, perawat, dan para petugas kesehatan yang ada di gerais depan untuk merawat para pasien virus corona, Evin. Betul sekali. Dan nanti kami juga akan menghadirkan gimana nih cara diaspora Indonesia di Amerika dalam menghadapi virus corona ini ya. Dan sekarang kita lihat news flash berikut ini. Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson telah diperbolehkan pulang dari sebuah rumah sakit di Australia pertengahan Maret, menurut berbagai laporan. Pasangan itu menjalani perawatan 5 hari karena mengidap virus corona. Panggung sandiwara musikal Broadway New York membatalkan pertunjukan hingga 12 April karena pandemi virus corona. Asosiasi Liga Broadway mengatakan langkah itu diambil untuk melindungi kesehatan pelaku teater dan penonton. Rapper dan aktris Amerika Serikat, Queen Latifah, merayakan ulang tahun ke-50 bulan Maret. Perempuan yang terlahir dengan nama Dana Owens itu terkenal karena rapnya mengenai berbagai topik, termasuk KDRT dari tahun 1988 hingga 1992. We're back di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, tak jauh dari Washington DC ada kota Baltimore di negara bagian Maryland, yang belakang diasosiasikan dengan kota yang syarat kekerasan. Namun di masa lalu, sektor-sektor industri di kota ini sempat berjaya. Salah satunya adalah sektor garment. Namun seiring dengan berjalannya waktu ya, industri ini sempat memudar pada awal abad ke-20. Masa jaya industri garment Baltimore diabadikan di Museum Industri Baltimore yang terlibat dalam upaya untuk menghidupkan kembali industri ini. Museum ini memberi peluang bagi pengusaha dan desainer muda Baltimore termasuk diaspora Indonesia. Baltimore adalah kota industri dan ekonomi terbesar di negara bagian Maryland dan pusat ekonomi penting di Amerika. Pelabuhan dan pabrik gula hingga kini tetap menjadi trademark kota ini. Industri garment pada awal ke-19 juga mempopulerkan Baltimore sebagai salah satu pusat garment di Amerika. Seperti dituturkan Anita Kassoff, Direktur Museum Industri Baltimore atau BMI. At its height, Baltimore was the 5th largest producer of men's suits in the country. We tended toward the more workaday clothing, not the fancy dresses, but we had a good corner of the suit market. Tapi sejalan waktu, industri ini memudar pada awal abad ke-20. Masa jaya industri garment Baltimore diabadikan di Museum Industri Baltimore yang terlibat dalam upaya menghidupkan kembali industri ini. This museum is not just about the past, it's very much about the present and the future. So we're really proud to be able to give a platform to that and to create visibility for this re-emerging industry. Museum ini memfasilitasi diskusi dan upaya untuk menghidupkan kembali industri garment, serta memberi peluang bagi pengusaha dan desainer muda Baltimore. Salah seorang di antaranya adalah desainer Amerika keturunan Indonesia, Stacy Stubb. Saya lahir di Indonesia, tapi waktu saya umur 3 tahun, saya pindah di Amerika. Desainer busana lulusan Amerika dan London ini membawa kebaya dalam misi pribadinya ke kota Baltimore. Saya senang lihat kebaya karena kayak selebrasi femininity. Saya pikir tidak harus kelihatan kayak cowok untuk kelihatan strong, bisa ada sophistication dari baju. Stacy turut menghidupkan kembali industri garment bersama perancang dan inovator muda lainnya, Nicole Samadoruf. Belvedere Terrace Atelier is my design and development firm. So I take small entrepreneurs as clients and I help them take their initial concept all the way through the development process to a final production ready package where they can take a final sample garment and the pattern and the tech pack to a factory and that factory can produce it. Upaya para perancang muda kota ini tidak luput dari pengamatan pakar busana. Sally DeMarco, keturunan imigran Italia yang memiliki latar belakang kuat pada industri garment Baltimore,
telah puluhan tahun mengajar fashion di Baltimore. The likelihood of many factories all of a sudden booming and developing here, I don't see that. But I do see the young designers planting their roots here and creating small businesses for themselves. Meskipun dimulai dari skala kecil, kota Baltimore berharap dapat mengembalikan industri garment. Semangat dan kegigihan warga adalah pilar dan testimoni bagi kesuksesan perjalanan industri termasuk di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Madioni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA. Semangat terus ya untuk para pengusaha dan desainer. Semoga bisa menghidupkan kembali gairah industri garment di Baltimore. Betul, Vin. Ya, pemirsa, abis ini kita masih akan sharing and empowering lagi hanya di She Magazine. Hello and welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Kali ini kita akan sharing ya Gandira mengenai bagaimana cara diaspora Indonesia di Amerika ini menghadapi perbakan virus corona, terutama di kota New York City. Iya, kota New York memiliki salah satu konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat. Mereka ikut terdampak oleh darurat yang dinyatakan Wali Kota Bill de Blasio maupun Gubernur Andrew Cuomo. KJRI pun terus memantau apakah ada diaspora Indonesia yang terkena COVID-19. Pandemik virus corona di kota New York semakin meningkat. Hingga akhir pekan ini lebih dari 260 penduduk terinfeksi COVID-19. Angka ini diperhitungkan akan terus meningkat. Wali kota New York, de Blasio, sudah mengumumkan bahwa kota New York dalam keadaan darurat. Seluruh sekolah umum dan universitas diliburkan. Acara-acara komunitas yang mengundang lebih dari 500 tamu dilarang. Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa menutup kunjungan publik dan memeriksa temperatur bagi seluruh diplomat. Museum dan panggung-panggung pertunjukan Broadway dihentikan sementara. Suasana kota menjadi sepi dan minim aktivitas. Oh, it is scary. It is scary. In terms of New York, I've seen things shut down. Broadway's off. If you look at the crowd over here, it's literally 50%. I want to go to Broadway, and now my ticket got cancel. I can go to a theater. Mulai minggu ini Columbia switch semua ke kelas-kelas yang dilakukan secara remote. Mahasiswa yang bisa pulang dianjurkan untuk pulang, tapi ada beberapa yang tidak memungkinkan, mungkin karena mahasiswa internasional atau low income itu stay aja di kampus. Banyak warga New York yang memutuskan untuk tidak bepergian dalam keadaan suasana seperti ini. Seperti saat ini saya sedang berada di Parson Boulevard, sebuah tempat kereta bawah tanah subway. Dan seperti Anda lihat sendiri di belakang saya tidak ada orang, semua kosong karena warga lebih suka tinggal di rumah daripada bepergian ke tengah kota. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia membuka telepon hotline selama 24 jam untuk mengantisipasi apabila ada warga Indonesia yang terdeteksi virus corona. Sejauh ini belum ada laporan terkait masalah coronavirus yang ada di lingkungan WNI kita yang ada di 15 negara bagian di wilayah kerja KJRI New York. KJRI terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan mereka. Bila kondisi semakin buruk, kemungkinan kota New York akan lockdown atau ditutup sementara. Nara Tama dan Oliver Pras, VOA, New York. Ya pemirsa, pemandangan serupa ya seperti misalnya penutupan sekolah, penutupan tempat bisnis, kampus, tempat-tempat hiburan. Itu juga terjadi di banyak kota besar di Amerika Serikat, termasuk ibu kota Washington DC tempat kita berada. Betul sekali, Vin. Pemerintah setempat menutup ke tempat keramaian termasuk museum dan restoran sebagai langkah social distancing alias pembatasan sosial untuk menjaga jarak untuk menekan penyebaran COVID-19 ini ya. Dan langkah ini dilakukan di tengah musim yang biasanya ramai kegiatan. Untuk mencegah kerumunan orang, museum, galeri, taman, dan seluruh tempat yang dikelola The Smithsonian Institution di Ibu Kota Amerika Serikat ditutup untuk umum. It's a pity because I enjoy the weekends coming down to see the museums and galleries. So it's a pity, but I understand it. Pembukaan kembali baru akan dipertimbangkan dengan memperhatikan perkembangan terbaru soal COVID-19.
yang di berbagai negara dan kota sedang berupaya diatasi dengan berbagai kebijakan social distancing atau menjaga jarak antar orang untuk menghindari penularan. I'm feeling maybe a little anxious, but overall, knowing that this has to be done, I feel like I just have to go forward and stay the course and keep calm and carry on. Selain itu, sejak 15 Maret, bar dan restoran dibatasi. Padahal biasanya bar-bar seperti ini ramai merayakan St. Patrick's Day, perayaan yang tak hanya dilakukan warga Amerika keturunan Irlandia, tapi juga warga Amerika pada umumnya. It's usually a bar hop. This year, I don't know. I don't know how much they might cancel and what they might still have going on. I don't know. I had this trip planned for the past 2 months, so I wasn't gonna cancel it. I came in on Thursday, just washed my hands, did everything everybody's telling me to do, and just tried to do social distancing. Social distancing dilakukan untuk melindungi warga paling rentan tertular dan rawan komplikasi bila tertular, termasuk warga yang sudah memiliki gangguan kesehatan dan para lansia. Yes, I'm quite anxious about it myself because I'm 80. I just turned 80, and I have asthma. So I'm quite anxious about it. But so I'll be changing my habits. We had to cancel several tickets. Manajer dan pegawai bar dan restoran terpukul dengan pembatasan ini. This is a huge holiday for these people that look forward to this every year. I mean, they really do look forward to this. People usually rent out rooms in the hotel that we're attached to, and it's just cancellations every day. Banyak warga kini merayakan St. Patrick's Day sendirian atau bersama teman dekat atau pasangan saja. Berbagai pembatasan bar dan restoran ini masih membolehkan restoran buka untuk melayani pemesanan daring. Pembatasan serupa juga berlaku di sejumlah wilayah lainnya, termasuk di negara bagian California, Illinois, New York, Massachusetts, serta Ohio. Selain itu, sejumlah perusahaan termasuk pusat kebugaran juga melakukan penutupan sementara secara proaktif. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan ini juga yang kita lakukan ya, Vin. Duduk berjauh-jauhan, beri jarak lebih jauh dari biasa ya. Betul, keeping social distance. At least buat di kamera cukup ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Stay tune di She Magazine, sharing and empowering. Halo pemirsa, kami berdua masih menemani Anda dari VOA Washington DC dalam She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa tahu, dan Vina juga tahu Rosa Parks kan? Rosa Parks adalah salah satu seorang tokoh perempuan berkulit hitam yang paling kuat dan inspiratif di Amerika. Dia dikenal karena menolak memberikan kursinya dalam bus kepada seorang laki-laki berkulit putih, Vin. Betul sekali, aksinya memang sederhana tapi very powerful ya. Dan itu menjadikannya sebagai salah seorang tokoh perjuangan hak-hak sipil yang terkenal di seluruh Amerika Serikat. Dan baru-baru ini sebuah pameran yang didedikasikan bagi dirinya diresmikan di Library of Congress. Ini adalah sebuah perpustakaan yang sangat besar di Washington DC. Dalam rangka merayakan bulan sejarah warga keturunan Afrika atau Black History Month yang jatuh pada bulan Februari, Perpustakaan Kongres menggelar pameran benda-benda peninggalan Rosa Parks, pegiat perjuangan hak sipil Amerika Serikat. Ke-95 benda yang dipamerkan ini merupakan bagian dari koleksi 10.000 benda yang dihadiahkan filantropis Howard Buffett kepada Perpustakaan Kongres. This exhibit tells the full story of Rosa Parks. Rosa Parks, the seasoned lifelong activist, and Rosa Parks, the woman behind the civil rights icon. And to tell the story, the exhibit draws extensively from the Rosa Parks collection, which spans 140 years of family history. Rosa Parks menoreh sejarah pada 1 Desember 1955 di era segregasi, yaitu pemisahan kulit putih dengan kulit berwarna. Rosa menolak pindah tempat duduk di sebuah bis yang penuh di Montgomery, Alabama. Ketika itu, warga keturunan Afrika harus duduk di bagian belakang bis dan harus merelakan kursinya untuk warga kulit putih jika bis sedang penuh. Rosa menolak, sehingga ia ditahan dan dikenakan denda. Namun tindakannya menginspirasi lainnya untuk mengadakan boikot massal transportasi umum Montgomery. I
was certainly alive and a young lawyer at the time that Rosa Parks was becoming famous for her stand against segregation, the history of the boycott and her activism is something that I'm learning about today, and it's really wonderful. Pameran ini juga menggali sisi keseharian Rosa Parks. So we have a photograph of her practicing yoga on a mat and handwritten notes that she took, instructions on how to do certain positions in yoga. We also have a photograph of her as a young girl. We only have one, but it shows her with a young man and it shows her as a teenager. Rosa Parks besar dengan kecemasan akan brutalnya aksi Ku Klux Klan, organisasi supremasi kulit putih yang menebar teror di Alabama pasca Perang Dunia Kedua. Setelah aksi bis Montgomery, Rosa menjadi pegiat selama 4 dekade, antara lain menolak Perang Vietnam dan erat dengan sejumlah tokoh kulit hitam lainnya seperti Malcolm X. Rosa mendapatkan medali emas kongresional dan Medal of Freedom dari Presiden, penghargaan tertinggi untuk warga sipil di Amerika Serikat. Wafat tahun 2005 di usia 92 tahun, jasad Rosa Parks mendapat penghormatan oleh ribuan orang di rotunda gedung Capitol. Dari Washington DC, VOA. Ya, kita sebagai warga mempelajari sejarah mengenai Rosa Parks ataupun mengenai perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat ya. Ini tentunya bisa mengajarkan kepada kita semua mengenai nilai-nilai keragaman dan toleransi. Nah, bicara soal toleransi, Amerika diketahui sebagai melting pot. Ya, ini berkumpulnya orang dari berbagai etnis, budaya dan juga agama ya. Betul, kan? Kayak kita kan. Nah, tapi dalam keragaman itu terkadang muncul kesalahpahaman dan intoleransi. Nah, untuk mengatasi misunderstanding dan meredam kebencian, ada majalah yang bernama Toleransi yang menyediakan informasi dan resources kepada para pendidik, guru, dan siapapun yang mengajarkan tentang toleransi. Mereka sedang belajar tentang keberagaman komunitas di Amerika. Elizabeth Kleinrock mengajarkan siswanya bagaimana menghormati perbedaan dan menangkal prasangka, rasisme, ketidakadilan sosial, serta menjadi agen perubahan dalam hidup mereka. If you can't talk about race comfortably, how are we ever going to end systemic racism in our country? And I think it's really important to have these conversations with children because they have this very clear, pure, less biased way of looking at the world where they haven't learned that these topics are things that they should be afraid of. So they're more willing to sit down and have a conversation about it. Sikap anti-imigran, bullying, rasisme, anti-LGBT, dan hinaan yang ditulis di kamar mandi, meja, dan loker. Ini terjadi pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Bahkan menurut data FBI, ada 7.120 kejahatan karena kebencian yang dilaporkan selama tahun 2018. We already live in a diverse world, in a diverse country here in the United States. And to recognize that there is no inferiority or superiority associated with that. There is something beautiful in difference. There's something beautiful in getting to know someone whose background is different from yours, who has cultural traditions that are different from yours. And it's not something to be afraid of. If we can get this with young people early, then they can grow up to be the decision makers, the people who make laws, the people who enforce laws, the people who are then educators that can hopefully turn our society around. If we can get them at this age now, where they're ready to sit and listen to different perspectives and express how they feel, I just have so much more hope for the future of our communities. Kelas ini juga mengajarkan anak-anak bagaimana cara menghadapi intoleransi. That when you see injustice happening, you can actually take action against it as an individual, but also as part of collective action that organizations or groups might be doing, because we know that change happens when we work together.
Majalah Teaching Tolerance pertama terbit tahun 1991 untuk mengadang tumbuhnya intoleransi. Sebagian besar penulis majalah ini adalah freelancer dan relawan. Artikelnya pun tidak melulu tentang masalah sosial, tapi juga untuk memancing diskusi tentang topik yang dianggap tabu dalam masyarakat Amerika. Materi dalam majalah ini pernah memenangkan penghargaan Oscars, Emmy, dan berbagai penghargaan lainnya. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, kalau pemirsa di Indonesia penasaran seperti apa majalahnya, bisa cek websitenya tolerance.org. Dan di situ ternyata mereka menawarkan webinar juga. Jadi kita bisa belajar jarak jauh, nggak perlu ke Amerika ya, Vin? Betul sekali, harus dicoba tuh ya. Baiklah pemirsa, sekian She Magazine Sharing and Empowering. Jangan lupa ke media sosial kita VOA Indonesia. Akhirnya saya Vina Muptadi. Dan saya Ganira Pratama. Keep sharing and keep empowering. Sampai jumpa. Bye.